Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Suleha SPD, calon guru penggerak angkatan 7, SMP Negeri 2 Watang Sopeng dari Kabupaten Sopeng. Dengan fasilitator Andi Nirmawati SPD MPD dan pengajar praktik Herlina Sam SPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang meliputi pembuatan keyakinan kelas serta pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 2 Watang Sopeng. Latar belakang dari kegiatan ini yaitu kemajuan teknologi yang semakin pesat seakan-akan semakin menggeser nilai-nilai budaya luhur kita yang sangat berpengaruh pada perkembangan karakter peserta didik, di mana mereka tidak mampu memfilter nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan peradaban dan nilai budaya bangsa kita yang dapat menyebabkan penurunan karakter pada anak. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur budaya kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila harus dilestarikan kembali baik di lingkungan masyarakat, keluarga maupun sekolah melalui budaya positif. Budaya positif memiliki urgensi dalam membentuk karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentuk karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Maka dari itu, guru mempunyai peranan penting dalam merancang suatu strategi yang efektif yang dapat mengarahkan murid memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari aksi nyata ini yaitu untuk menumbuhkan budaya positif, kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah, serta menciptakan siswa yang berkepribadian kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini yaitu siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan kesadaran sendiri, serta terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Yang pertama yaitu menghadap kepala sekolah tentang rencana aksi nyata yang akan saya lakukan terkait penerapan budaya positif. Kemudian saya membuat keyakinan kelas bersama siswa. Setelah itu, saya melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat dan memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Kreatif, bertanggung jawab, motivasi, menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Watang Sopeng, yang kami hormati narasumber Ibu Suleha SPD dan Ibu Asfiati SPD, Bapak Ibu guru hebat yang menyempatkan waktunya hadir mengikuti sosialisasi pengimbasan budaya positif di sekolah sebagai bentuk tugas dari modul 1.4 untuk CGP Angkatan 7 Kabupaten Sopeng di SMP Negeri 2 Watang Sopeng. Bapak Ibu guru hebat, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan terkait kegiatan yang akan kita lakukan. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yang saya hormati Ibu Moderator yang hebat, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu para guru hebat. Pada siang hari ini
saya mengajak kepada kita semua kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini utamanya di Kabupaten Sopeng, lebih-lebih Sulawesi Selatan. Begitu pula kita kirimkan salam dan salawat ke junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang merupakan panutan bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami selaku kepala sekolah sangat mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka mengimbaskan apa-apa yang telah kita dapatkan dalam kegiatan program guru penggerak yang diprogramkan merupakan program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, sehingga mau tak mau kita selaku seorang pendidik harus mengimbaskan kepada kita semua sesama pendidik, lebih-lebih kepada anak didik kita. Kita harus program ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga mutu pendidikan kita ini bisa lebih maju. Karena mau tak mau kita harus ikuti segala bentuk perubahan dan perkembangan, baik masalah bagaimana cara mendidik kita, bagaimana cara mengajar kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Apalagi di dalam kurikulum, implementasi kurikulum Merdeka, tentu banyak hal yang perlu kita ubah, utamanya mindset kita, pola pikir kita. Dulunya ya kita memberikan pelajaran kepada anak kita berdasarkan apa maunya kita, berdasarkan keinginan kita. Tetapi sekarang kita harus mendidik anak kita berdasarkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa kita masing-masing. Dalam hal ini guru harus menghamba kepada siswa, jangan siswa yang menghamba kepada guru. Nah, hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang sebentar akan disajikan oleh narasumber kita betul-betul dapat kita implementasikan dalam kehidupan dunia pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mudah-mudahan seluruh peserta yang hadir pada hari ini betul-betul bisa memberikan masukan atau bisa memberikan tanggapan, karena namanya ilmu pengetahuan tidak ada yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna, tapi kita harus saling mengisi satu sama lain. Nah, untuk itu saya pesan kepada kita semua, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan sebentar dalam kegiatan ini betul-betul kita bisa imbaskan kepada teman-teman yang lain, apakah teman sejawat kita atau yang lain. Kegiatan sosialisasi pengimbasan budaya positif dalam calon guru penggerak angkatan ke-7 Provinsi Sulawesi Selatan yang ada di Kabupaten Sopeng, utamanya yang ada di SMP Negeri 2 Sopeng, kami nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kita sebagai guru hebat bisa mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya persilahkan narasumber untuk menyampaikan materinya,
kita melakukan dulu ice breaking ya. Bapak Ibu guru hebat, kita mulai. Tepuk guru. Mantap semuanya. Mudah-mudahan kita bisa seperti apa yang kita sudah lakukan tadi ya. Baik, selanjutnya setelah Bapak Ibu guru hebat memiliki komitmen seperti tadi, kita lanjut bergoyang dengan ice breaking berikut. Bapak Ibu guru hebat, sekarang lagi fresh ya untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Nah, untuk kesempatan ini yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Suleha SPD untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita banggakan ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang bersedia hadir untuk mengikuti pembahasan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu moderator yang telah memberikan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan pembahasan pemahaman budaya positif modul 1.4. Pada kesempatan ini kami akan berkolaborasi sesama calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Ibu Aspiati SPD guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan saya sendiri Suleha SPD guru mata pelajaran Bahasa Inggris SMP Negeri 2 Watang Sopeng. Sesuai dengan tema yang akan kami embaskan, yaitu budaya positif, maka saya ingin kita membuat satu pemahaman mengenai makna daripada budaya positif. Kira-kira di benak Bapak dan Ibu, apa sih sebenarnya budaya positif itu? Ada yang bisa memberikan penjelasan mengenai budaya positif? Oke, silakan Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya tentang budaya positif itu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan-keyakinan yang bersifat positif atau yang menurut kebaikan. Oke, terima kasih banyak atas pencerahan dari Bapak Didi. Sekarang mari kita lihat sebenarnya budaya positif itu bagaimana. Oke, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan
dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Lanjut. Oke. Dalam menerapkan budaya positif ini, maka ada beberapa konsep yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, konsep pertama untuk menerapkan budaya positif adalah yaitu perubahan paradigma pendidikan. Bagaimana perubahan paradigma pendidikan itu? Yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya ulangi, paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Mungkin selama ini Bapak dan Ibu, kita mungkin lebih banyak memfokuskan pembelajaran berpusat pada guru. Tetapi karena ini paradigma baru, maka mari kita mengubah bahwa pembelajaran yang kita berikan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Oke. Kemudian konsep kedua untuk menerapkan budaya positif adalah disiplin positif. Bapak dan Ibu guru hebat, apabila Ibu mendengarkan kata disiplin positif, kira-kira apa yang terbersit di kepala Ibu mengenai kata disiplin? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, Ibu Gita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbersit di benak saya jika mendengar tentang disiplin positif adalah proses pembelajaran, di mana disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Oke, terima kasih Ibu, betul sekali. Tetapi perlu mungkin kita kaji kembali, di mana kebanyakan orang apabila kita berbicara mengenai disiplin positif, maka makna dari disiplin itu selalu dihubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan, dan sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ini sungguh tidak benar. Karena kenapa? Pembelajaran disiplin positif itu adalah bukan dengan hukuman. Justru pembelajaran disiplin harus menghilangkan hukuman dari setiap pembelajaran, setiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa untuk menerapkan disiplin positif. Kemudian yang kedua, makna disiplin di sini dalam budaya kita memaknai bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan hal ini tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, bukan disiplin karena motivasi dan luar, tetapi motivasi dalam diri orang itu sendiri atau motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita
atau yang disebut dengan motivasi eksternal, yaitu dalam diri kita, dari luar diri kita. Jadi sebagai seorang pendidik, mungkin kita memang perlu memahami bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan suatu tindakan tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi jangan mengiming-imingkan suatu hadiah, jangan juga memberikan suatu ancaman maupun hukuman kepada anak didik kita apabila melakukan suatu tindakan yang di luar nilai kebajikan. Kemudian konsep ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu guru hebat, selama ini Bapak dan Ibu guru hebat mungkin masuk di kelas tepat waktu. Kira-kira motivasi apa yang mendorong Bapak dan Ibu untuk masuk di kelas tepat waktu? Apakah motivasi karena merasa tidak nyaman atau takut mendapat hukuman dari kepala sekolah? Atau juga karena Bapak ingin mendapat pujian dari Bapak kepala sekolah? Ataukah karena Bapak dan Ibu memang menghargai waktu itu sendiri, artinya menghargai diri Bapak dan Ibu untuk menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi di sini kita bisa simpulkan ada 3 motivasi yang biasa dilakukan orang untuk menerapkan budaya positif. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di motivasi ini adalah merupakan motivasi titik terendah, di mana yang terbersih dalam pemikiran Bapak dan Ibu yang berada pada motivasi ini yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini satu tingkat di atas motivasi pertama. Yang terbersih di pemikiran Bapak apabila melakukan motivasi kedua ini yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi manusia sesuai harapan kita. Dan ini motivasi yang ketiga yang sangat dibutuhkan sebagai pendidik bangsa. Dan yang akan terbersih di pemikiran kita yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Untuk motivasi kedua, pertama dan kedua ini merupakan motivasi eksternal karena ada dorongan dari luar, bukan dari kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Dan untuk motivasi ketiga adalah motivasi internal, yaitu memang dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan suatu kebajikan. Oke, lanjut. Kemudian konsep disiplin, meskipun tujuannya adalah menciptakan suatu kedisiplinan, tetapi ada namanya disiplin dengan identitas gagal. Yang manakah itu? Yaitu yang pertama adalah hukuman. Tujuan kita adalah tujuannya untuk mendisiplinkan, tetapi ini adalah gagal. Kenapa? Karena dengan hukuman maka itu akan menyakitkan, bukan untuk murid itu sendiri atau peserta didik itu sendiri, tapi juga sebagai guru. Kemudian yang kedua adalah rasa tidak nyaman. Kemudian yang ketiga adalah murid menjadi takut. Kenapa? Karena takut untuk dihukum, maka takut untuk berkata jujur. Sehingga mereka menyembunyikan kesalahan yang mereka lakukan. Di samping itu, ini juga bisa memicu murid menjadi rendah diri. Kemudian, identitas kegagalan yang kedua adalah penghargaan atau hadiah. Mungkin kita biasa mengatakan, itu anak saya suka kalau saya kasih hadiah. Sebenarnya itu bukan tindakan yang efektif, justru akan merugikan anak itu sendiri. Di samping itu, selain tidak efektif bagi murid, juga akan merusak hubungan dengan siapa? Hubungan antar siswa itu sendiri, dan akan menimbulkan rasa iri. Pasti siswa akan berkata,
itu terusnya dipuji, oh itu terusnya dikasih hadiah, maka akan menimbulkan hubungan yang ringan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Kenapa? Anak yang selalu mendapat pujian atau hadiah bukan dari ilmu atau apa yang bisa diperoleh dari tindakannya, tetapi dia cuma memikirkan bagaimana mendapatkan hadiahnya. Kemudian yang keempat adalah menghukum dengan sistem ranking. Ini juga sebenarnya tidak diperbolehkan. Ada sistem ranking dalam suatu prestasi siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Artinya dia tidak percaya diri bahwa dia mampu melakukan tanpa ada hadiah atau pujian dari gurunya. Oke, lanjut. Kemudian konsep disiplin yang bisa berfungsi untuk mensukseskan anak adalah yaitu dengan cara konsekuensi. Kenapa? Konsekuensi ini penguatan jangka panjang. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Di samping itu, dengan adanya konsekuensi, maka murid itu sendiri akan menghormati peraturan-peraturan yang telah disepakati. Kemudian, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Identitas sukses kedua itu restitusi, di mana dengan adanya restitusi ini maka murid akan lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, serta murid menghargai dirinya dan orang lain. Di samping itu, murid bersemangat memperbaiki dirinya sendiri. Oke, kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini mungkin kita bertanya, kenapa mesti keyakinan kelas? Kan ada peraturan. Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Karena keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Dan ini sudah diperkuat oleh Gosen, yaitu menyatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian tertulis tanpa makna. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat, kita mungkin perlu bertanya, pernahkah kita membuat keyakinan kelas? Mudah-mudahan kita semua di sini, kalaupun memang belum pernah, mudah-mudahan dengan pembahasan ini maka keyakinan kelas kita akan lakukan di dalam kelas untuk mewujudkan budaya positif dan menetapkan disiplin positif. Dan bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas? Oke, yang pertama adalah berdiskusi dan merumuskan keyakinan kelas. Setelah kita merumuskan, kita sudah menyimpulkan, kita sudah mengambil suatu keputusan bahwa keyakinan kelas ini akan kita terapkan, maka kita menempelkan keyakinan kelas di lembar atau di papan yang sudah kita buat. Kemudian dengan keyakinan kelas yang sudah tertempel, maka itulah yang menjadi landasan kebijakan bagi anak-anak maupun kita sebagai peserta didik. Oke. Lalu bagaimanakah itu sebenarnya keyakinan kelas? Oke. Untuk membentuk suatu keyakinan kelas maka perlu diperhatikan yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Jadi jangan di semuanya. Tidak usah terlalu banyak, perlu disaring. Kemudian berikutnya adalah berupa pernyataan universal, bersifat umum. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jangan terlalu boros dengan keyakinan-keyakinan yang akhirnya tidak akan bermanfaat, jadi betul-betul yang dibutuhkan di dalam kelas. Dibuat dalam bentuk positif, artinya gunakan kata-kata positif. Jangan mengatakan jangan menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Kemudian berikutnya semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Saya ulangi, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan.
Oke, lanjut. Oke, demikianlah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Aspiati sebagai teman kolaborasi kami. Untuk Ibu Aspiati, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Suleha bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kalau tadi Ibu Suleha sudah menjelaskan konsep-konsep bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah, di sini saya akan melanjutkan bagaimana kita harus memperhatikan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh siswa kita. Yang pertama di sini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Maksudnya di sini bersifat fisiologi. Bagaimana siswa kita butuh akan makan, butuh akan rasa nyaman. Bagaimana siswa kita bisa hadir ke sekolah atau bisa mengikuti pelajaran dengan baik dengan perut yang kosong. Begitu. Itu untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar akan perasaan. Maksudnya di sini adalah kebutuhan untuk diterima. Bagaimana dia bisa diterima di kelompoknya atau di teman-temannya. Sudah dijelaskan tadi konsepnya oleh Ibu Suleha. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kebutuhan kebebasannya. Siswa kita harus diberi kebebasan. Dalam artian kebebasan yang bisa dia pertanggungjawabkan. Kemudian berikutnya adalah kebebasan kesenangan. Di sini siswa kita akan diberi kesenangan. Alangkah senangnya siswa kita kalau kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Mereka akan konsentrasi karena mereka merasa senang. Itu. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Bagaimana siswa kita mau diakui keterampilannya, mau diakui bagaimana dia mengetahui sesuatu. Dalam artian mau diberikan reward bagaimana dia mengetahui suatu pembelajaran yang kita berikan. Itu 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh siswa kita. Kemudian lanjut next. Ada 5 posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol kita bisa melihat sebagai seorang pendidik kita berada di posisi mana. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Nah, posisi penghukum di sini adalah biasanya seorang pendidik jika siswa melanggar langsung memberikan hukuman tanpa mau mendengarkan alasan dari siswa kita. Nah, ini adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, di sini posisi pembuat rasa bersalah kesannya adalah bahasanya itu seperti misalnya kamu terlambat ke sekolah. Apakah kamu tidak mau merubah sikapmu itu? Kasihan ibu nak, kata-kata seperti itu. Kasihan ibu nak, jika kamu selalu terlambat ke sekolah, nanti saya yang kena teguran dari kepala sekolah. Atau bisa juga mengatakan, jika kamu selalu terlambat ke sekolah, bagaimana orang tuamu nanti tanggapan orang tuamu kepada saya? Itu pembuat rasa bersalah. Jadi di sini siswa kita akan merasa bersalah telah mengecewakan orang-orang yang dia cintai atau dia sayangi. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman di sini adalah kita sebagai pendidik merasa akrab dengan siswa kita. Nah, di sini posisi sebagai teman biasanya itu memberikan kebijakan kepada siswa kita bahwa lain kali jangan berbuat seperti itu. Ya sudahlah, kembalilah ke kelas, nanti ibu yang selesaikan. Jadi di sini dia akan merasa tergantung kepada kita, bahwa setiap dia berbuat kesalahan, dia merasa tergantung bahwa ada si ibu ini yang akan membantu saya jika saya berbuat salah. Itu posisi teman.
Nah, kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, di sini posisi pemantau menggunakan data dan sanksi. Misalnya, jika kau tidak bisa sudah beberapa kali terlambat, berarti kau harus misalkan menulis sekian halaman itu. Jadi anak-anak merasa dirinya dia merasa bahwa kalau saya tidak melakukan ini, artinya dia akan dihukum. Jadi dia merasa dirinya selalu dipantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling bagus digunakan sebagai seorang pendidik. Karena di sini kita berkolaborasi dengan siswa untuk mencari letak kesalahan kita, bukan mencari kesalahannya, tetapi mencari solusi permasalahan yang ada. Ini posisi manajer. Sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Next. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid atau siswa untuk mencari solusi permasalahan yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Suleha tadi tentang konsep disiplin positif. Nah, sekarang next. Segitiga restitusi itu memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas adalah bagaimana teori kontrolnya. Kita semua akan melakukan hal yang akan kita atau yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini adalah teori kontrolnya. Semua pihak memiliki alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan kesalahan. Menanyakan kesalahan di sini adalah teori kontrolnya. Bagaimana kita memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan perubahan atau melakukan penyelesaian permasalahan atau perubahan yang akan dilakukan setelah melakukan kesalahan. Nah, itu adalah segitiga restitusi, tahap-tahap segitiga restitusi. Next. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi dari beberapa kasus. Bisa diputar videonya. Next. Nah, ini adalah video bagaimana penerapan segitiga restitusi. Tahu Bu, karena saya sering terlambat. Apa kamu tahu bagaimana kesalahan? Tahu Bu. Setiap orang wajar menjadi berat, tapi yang penting adalah kita harus belajar. Sekarang kita cari solusi. Saya sering bermimpi sampai tengah malam. Jadinya saya terlambat bangun. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tahu Bu. Keyakinan kelas apa kira-kira? Disiplin Bu. Apa disiplin itu penting? Penting Bu, karena saya bisa menghabiskan waktu dan datang tepat waktu. Menghargai waktu itu adalah sangat penting. Sekarang kalau menghargai waktu, kita bisa menghargai orang di sekitar kita. Nah, sekarang bagaimana kira-kira apa kira-kira yang kamu akan lakukan? Iya Bu, saya minta maaf dan
tidak mengulang lagi, tidak akan terulang lagi. Lantas Sarah sudah minta maaf. Itu adalah salah satu cara untuk memperbaiki diri bagaimana. Nah sekarang apakah yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya tidak akan bermimpi sampai begadang, Bu, sehingga tidak akan terlambat lagi, Bu. Oke, sekarang ibu akan berbicara dengan anak dan solusinya adalah antara berjanji tidak akan begadang lagi. Iya, Bu. Sekarang silakan kembali. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Tom. Salam. Ya, itu tadi contoh pemecahan masalah posisi guru sebagai manajer. Artinya tidak langsung memberikan hukuman kepada siswa itu yang telah melanggar aturan, tetapi menanyakan dulu di mana letak kesalahannya atau apa, kenapa sampai dia berbuat seperti itu. Next. Ya, bisa dilihat. Ini adalah tanggapan siswa atau refleksinya. Sekira tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batara Ikramadio berterima kasih atas restitusi yang dilakukan oleh Ibu Guru dalam menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat. Dengan adanya restitusi ini, saya termotivasi untuk tidak mengulang kesalahan saya dan akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penerapan dari segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi dan bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ibu narasumber sudah menyampaikan materinya. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat, masih semangat? Masih semangat ya. Jadi sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya mau dengarkan dulu semangatnya semua. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Masih belum kompak. Ayo kita ulang satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Mantap. Baik. Setelah kita mendengarkan paparan dari narasumber, saya persilakan kepada Bapak Ibu guru hebat. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Untuk sesi pertama ya, saya persilakan untuk 2 orang penanya. Silakan Bu Aji. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang dipaparkan oleh ibu-ibu pemateri tadi. Sebagaimana yang dipaparkan bahwa salah satu konsep dalam menerapkan budaya positif yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Namun yang menjadi kendala bagi kami bahwa dalam membuat keyakinan kelas semua siswa harus dilibatkan atau peserta didik harus dilibatkan. Namun kita memiliki peserta didik yang banyak. Olehnya itu dalam artian apakah semua keyakinan kelas yang telah dibuat itu yang akan menjadi keyakinan dalam menerapkan budaya positif. Kasih. Saya persilakan untuk bagaimana saudara narasumber, mau langsung dijawab atau kita persilakan 2 orang penanya baru dijawab, langsung dijawab. Baik, kita dengarkan jawaban dari narasumber. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Haji Asmawati SAG. Oke.
memang dalam membuat keyakinan kelas semua siswa harus dilibatkan karena yang akan menjalaninya adalah siswa itu sendiri. Dan dengan adanya keyakinan kelas yang mereka telah buat, maka itu akan menjadi patokan atau landasan untuk membuat patokan atau landasan untuk memecahkan masalah yang mereka nanti hadapi. Kalaupun umpamanya siswa dalam satu kelas itu merupakan jumlah siswanya banyak, tidak ada masalah. Karena kemungkinan siswa membuat keyakinan kelas memang bervariasi, tetapi makna dari keyakinan kelas tersebut sama. Jadi kita satukan keyakinan kelas itu, bagaimana meramu kalimat menjadi suatu keyakinan kelas yang bisa mencakup semua keinginan peserta didik dalam kelas tersebut. Kemudian setelah kita sudah meramu beberapa keyakinan kelas, maka kita akan juga mensortir atau menyaring kira-kira keyakinan kelas yang utama yang akan dibutuhkan dalam kelas tersebut. Maka itulah yang akan kita pakai untuk menjadi norma bagi anak didik kita. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Sangat luar biasa jawaban dari Ibu narasumber. Mungkin di antara Bapak Ibu guru masih ada yang mau bertanya, saya persilakan. Bu Asnan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah selain konsep-konsep yang disampaikan pada materi ini, adakah hal-hal lain yang menurut Ibu penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Terima kasih. Langsung saja saya persilakan kepada Ibu narasumber untuk menjawabnya. Kepada Ibu Aspeti, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Selain konsep-konsep yang sudah dipaparkan tadi, adakah konsep lain yang harus dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah? Nah, di sini adalah kita harus menumbuhkan atau membangun kolaborasi antar guru, siswa, atau semua stakeholder yang ada di sekolah, sehingga kegiatan dalam menumbuhkan budaya positif ini bisa nantinya akan berkelanjutan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Ibu narasumber, kita masih buka pertanyaan? Ya, teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, masih ada yang bertanya? Oke, sebentar persilakan kepada Ibu Musdalifah Jamal, SPD. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak ingin bertanya, juga tidak akan memberikan saran. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya lakukan selama ini. Ini bisa dikatakan tanggapan. Saya tertarik sekali dengan 5 posisi kontrol yang dijelaskan tadi. Selama ini, tapi sebelumnya saya berterima kasih sekali karena ini merupakan masukan yang sangat positif buat saya. Selama ini yang saya lakukan adalah sebagai posisi penghukum. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena di benak saya, di mindset saya, sebagai efek jerah kepada siswa yang melanggar atau membuat kekacauan dalam kegiatan pembelajaran, kita harus menghukum siswa tersebut supaya dia bisa menyadari kesalahannya. Tetapi mendengar paparan dari Ibu narasumber tadi, pikiran saya terbuka bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu jelas sangat keliru. Dan mohon bantuannya supaya ke depan kita lebih berkolaborasi lagi supaya saya bisa menempati posisi manajer. Terima kasih. Tanggapan yang sangat
luar biasa dari Ibu Musdalifah Jamal. Betul sekali Bu ya. Jadi tadi sesuai dengan paparan narasumber bahwa kita sebagai guru kita usahakan sebagai manajer. Nah, kita bisa langsung melihat apa yang sudah dipaparkan tadi oleh narasumber, langsung bisa ditangkap oleh teman dan bisa mendapatkan pencerahan sehingga nantinya bisa berbuat lebih baik lagi dan bisa menjadi manajer untuk anak didik kita. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat? Sudah ya. Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi paparan materi dari narasumber sangat luar biasa. Satu hal yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah tentang materi bagaimana membangun budaya positif, terutama bagaimana membentuk keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti dengan materi yang kita dapatkan pada hari ini bisa membuat hati dan pikiran Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 2 Batang Sopeng untuk melaksanakan dan membuat keyakinan kelas di kelas Bapak dan Ibu guru masing-masing. Itu harapan dari teman kita narasumber CGP Angkatan 7 Kabupaten Sopeng. Terima kasih atas kesempatannya untuk sosialisasi pengibasan budaya positif modul 1.4 dinyatakan sudah selesai. Terima kasih kembali kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Asmawati SAG, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 2 Batang Sopeng, dan saya rekan sejawat Ibu Suleha SPD dan Ibu Asfiati SPD, calon guru penggerak angkatan 7. Pada pengibasan budaya positif di sekolah kami yang dilakukan oleh rekan kami, saya sangat terinspirasi di mana kami sudah memahami bagaimana membuat suatu keyakinan kelas untuk disepakati sebagai penerapan budaya positif, serta kami juga sudah memahami bagaimana menghadapi siswa atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh siswa dengan menerapkan 3 restitusi, dan bagaimana